Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Perkenalkan, saya Rikza Sitanur Syambah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 2, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah dibahas dalam mata kuliah Ulumul Hadis yang diampu oleh Dr. Haji Ahmad Alim LCMA. Materi yang akan dibahas ada 6. Yang pertama, ilmu mustalah hadis. Kedua, tentang hadis mutawatir dan ahad. Ketiga, hadis sahih. Kemudian hadis hasan. Yang kelima, hadis dhaif dan klasifikasinya. Dan yang terakhir, hadis dhaif ditinjau dari gugurnya sanad. Materi yang pertama ialah ilmu mustalah hadis. Mengenai pengantarnya, kemudian tujuan, serta pembagiannya beserta klasifikasi dan contohnya. Ilmu mustalah hadis ini termasuk dari ilmu hadis. Nah, ilmu hadis mencakup beberapa yang lainnya. Yang pertama, ilmu mustalah hadis tentunya, kemudian ilmu isnad, ilmu riwayah, ilmu diroyah, dan ilmu asar. Dengan ilmu mustalah hadis ini, kita dapat mengetahui tentang sahihul hadis, hadis-hadis yang sahih. Kemudian kita dapat mengetahui sanadnya sahih atau tidak, mengetahui matannya benar atau salah, dan juga mencegah kedustaan dari orang-orang yang mengaku meriwayatkan hadis. Nah, ilmu mustalah hadis ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada ilmu hadis diroyah. Ilmu ini untuk menetapkan sah atau tidaknya hadis dan juga sampai atau tidak sampainya hadis kepada Nabi. Kemudian untuk mengetahui matannya sah atau tidak, dan juga untuk mengetahui tentang perawi beserta sifat-sifatnya, beserta keadaannya. Kemudian yang kedua ada ilmu hadis riwayah. Nah, ini ditetapkan dari apa yang sudah tercantum dalam ilmu hadis riwayah tadi. Kemudian kita akan membahas tentang mutawatir dan ahad, mengenai klasifikasi, pengertian, dan juga contoh-contohnya. Ilmu hadis terbagi 2 lagi. Yang pertama, khobar mutawatir. Nah, khobar mutawatir ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh mayoritas atau oleh jumlah yang banyak, yakni 10 orang atau bisa juga lebih. Dengan banyaknya perawi ini, sehingga tidak mungkin adanya dusta di dalamnya, di dalam hadis tersebut. Nah, hadis mutawatir ini terbagi menjadi 2, yaitu mutawatir secara lafaz atau mutawatir lafzi, yaitu hadis yang lafaznya sama persis seperti apa yang telah disampaikan Nabi. Contohnya, hadis tentang orang yang membuat masjid di dunia maka akan diberikan rumah di surga gitu. Ya, barang siapa yang membuat masjid di dunia maka ia akan diberi rumah di surga. Tuh. Hadis ini sampai Nabi, dari perawi terakhir sampai Nabi itu lafadznya sama persis, tidak ada bedanya. Jadi tidak ada orang yang berbeda pendapat mengenai lafadznya. Kemudian yang kedua ada mutawatir secara maknawi. Ya, dari maknanya, yaitu hadisnya ini maknanya sama, namun lafadznya berbeda. Contohnya, hadis tentang ketika berdoa mengangkat tangan. Nah, itu maknanya sama, tetapi banyak perawi yang meriwayatkan dengan lafaz yang berbeda. Yang kedua ada khobar ahad. Nah, khobar ahad ini ialah hadis yang diriwayatkan secara personal atau perorangan.
Jadi diriwayatkannya oleh 1 orang, 2 orang, atau juga bisa 3-4 orang perawi dan tidak mencapai pada derajat mutawatir tadi. Nah, hadis ahad ini terbagi menjadi 3, yaitu hadis gharib, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang, hanya 1 orang. Contohnya hadis tentang malu sebagian dari iman. Kemudian yang kedua ialah hadis aziz. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh 2 orang. Contoh hadisnya ialah hadis riwayat Anas bin Malik dan Abu Hurairah, dan juga berikutnya dan juga Muslim. Hadis ini berisi tentang tidak sempurnanya iman seseorang, sehingga yang dimaksud aku di sini ialah Nabi Muhammad lebih dicintai daripada orang tua dan anaknya. Ini termasuk hadis aziz. Kemudian yang terakhir ada hadis masyhur. Hadis ini diriwayatkan oleh 3-4 orang. Jadi tidak mencapai tingkatan mutawatir. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Abu Musa al-Asy'ari, kemudian Abdullah bin Amir, yaitu yang berisi tentang orang Islam yang selamat dari tangan, dari lisan dan perbuatannya. Kemudian kita akan membahas tentang hadis sahih. Mengenai syarat hadis agar dikatakan sahih, validasinya ya. Di sini kami mengambil referensi Nazm Baiquniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila wa bimina qasamil hadithi iddah wa kullu wahidin ata wa haddah awwaluha as-sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al yarwihi adlu dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Dari nazom tadi kita dapat mengetahui tentang syarat-syarat hadis agar dikatakan hadis yang sahih. Yang pertama ialah sanadnya yang bersambung, tidak terputus. Jadi perawinya benar-benar mengambil dari rawi di atasnya, dari gurunya. Terkadang juga ada yang dari ayahnya, seperti itu. Contohnya dari semua generasi itu ada yang meriwayatkannya bersambung gitu. Jadi dari tabi'ut tabi'in, kemudian bersambung kepada tabi'in, kemudian kepada sahabat, dan yang terakhir kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bersambung, tidak ada yang terputus. Kemudian yang kedua syaratnya ialah rawinya adil, yaitu ia adalah seorang muslim, baligh, berakal, tidak fasik, dan juga menjaga muru'ah. Jadi tidak fasik di sini, ia menjaga taat dan juga menjaga aturan-aturan dari Allah gitu. Kemudian menjaga muru'ah itu diartikan, muru'ah ini diartikan sebagai kehormatan diri atau kode etik adab dalam kehidupan beragama. Jadi dia punya harga diri, punya kehormatan diri, dan juga punya integritas dalam menjalankan syariat, dan juga adab ia selalu menjaga gitu. Kemudian yang ketiga ialah rawinya dhabit. Jadi hafalannya ini kuat. Kemudian tidak mudah lupa, dan juga ia sangat teliti dan juga cermat dalam menulis. Yang keempat ialah selamat dari syadz, yakni tidak menyelisihi perawi yang lebih kuat, yang lebih thiqah. Dan yang terakhir ialah selamat dari illat atau dari kecacatan. Nah,
selamat dari kecacatan ini dapat di mana kecacatan ini dapat merusak kesahihan hadis. Gitu. Nah, untuk mengetahui tentang perawi, tentang sifat-sifatnya, tentang keadaan perawi, itu kita dapat melihat dari biografi ulama hadis. Contohnya dalam kitab Tahdzibul Kamal. Pembahasan keempat ialah hadis hasan, mengenai pembagian beserta syarat dan juga contohnya. Hadis hasan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama hasan li dzatihi, yang kedua hasan li ghairihi. Wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu laka as-sahih ishtaharat wa kullu ma an rutbatin husnil qasur fahuwa ad-dha'ifu wa huwa aqsaman kathur. Nah, hasan li dzatihi ini terbagi dua, seperti apa yang telah disampaikan dalam Nazam Baiquniyah tadi. Nah, pertama hasan li dzatihi, yakni hadis ini hukumnya sama seperti hadis sahih, bisa dijadikan hujjah juga. Namun hanya saja turun setingkat dari derajat hadis sahih. Nah, turunnya ini disebabkan karena kualitas rijal atau perawinya yang kurang kuat atau kurang dhabit hafalannya. Jadi syarat hadis hasan li dzatihi ini ialah sanadnya muttasil, kemudian dinukil oleh perawi yang adil, tetapi ia kualitas hafalannya kurang dhabit. Selebihnya perawi adil di sini itu telah memenuhi, hanya saja tadi kurang pada hafalannya, kurang dhabit. Kemudian tidak ada syadz dan juga tidak ada illah. Contohnya hadis tentang sesungguhnya pintu surga terbuka di bawah naungan bayang-bayang pedang. Di sini diriwayatkan oleh Qutaibah, kemudian Ja'far bin Sulaiman, kemudian Imran, kemudian Abu Bakar, dan Abu Hasan Asy'ari. Di sini semua perawinya siqah, semua perawinya adil, kecuali Ja'far bin Sulaiman ini. Ia siqah, tetapi dalam kedobitannya itu kurang, gitu. Hafalannya kurang dhabit. Jadi hadis tersebut disebut hadis hasan. Yang kedua ada hasan li ghairihi, yaitu hadis yang kualitas hadisnya ini dhaif. Namun hanya saja banyak jalur hadisnya, banyak perawinya yang meriwayatkan hadis tersebut. Dan juga perawi yang meriwayatkannya ini ialah seorang yang adil dan juga dhabit gitu. Jadi hasan li ghairihi ini disebabkan disebabkan oleh dhaifnya hadis tersebut, matannya, bukan karena perawinya fasik atau perawinya tidak siqah. Contohnya dalam hadis riwayat Syu'bah Asim Abdullah bin Amir dari ayahnya, sesungguhnya ada wanita dari Bani Quraizah yang menikah dengan mahar 2 sendal jepit. Nabi bertanya, apakah rela dinikahkan dengan mahar 2 sendal jepit ini, 1 pasang sendal jepit ini? Dan perempuan tersebut berkata, iya. Lalu Nabi membolehkannya untuk menikah. Nah, di sini hadisnya ini dhaif, tetapi karena banyak jalur lain yang meriwayatkan dan juga perawinya ini adil dan dhabit, maka hadis ini termasuk hadis hasan li ghairihi. Pembahasan yang kelima ialah klasifikasi hadis dhaif. Nah, hadis dhaif ini bisa ditinjau dari 2 aspek. Yang pertama, ditinjau dari segi sanadnya yang gagal, yakni sanadnya terputus atau tidak bersambung. Di antaranya ada
hadis mu'allaq, mursal, mu'dhal, munqati, mudallas yang akan kita bahas pada materi yang selanjutnya, berikutnya. Kemudian yang kedua, ditinjau dari segi cacat integritas dari perawinya. Nah, jadi perawinya ini tidak adil dan juga hafalannya tidak dhabit. Kita akan membahas klasifikasi dhaif ditinjau dari segi cacat integritas dari perawinya. Ada dua. Yang pertama cacat keadilan dan juga cacat kedhabitan. Cacat keadilan di sini contohnya misal ya, perawinya pendusta atau diduga dusta. Kemudian perawinya fasik atau keluar dari jalur ketaatan. Kemudian perawinya ini bid'ah, kemudian perawinya ini jahalah atau bodoh. Yang kedua dari cacat kedhabitan. Nah, perawinya ini rusak hafalannya atau sering lupa. Kemudian su'ul hifzi atau buruk hafalannya. Kemudian dhoflah atau lalai. Kemudian kasratul duham. Nah, jadi di banyak kesempatan ia sering lupa gitu. Dan yang terakhir mukhalafatus thiqah, yakni menyelisihi perawi yang lebih thiqah darinya. Nah, hadis yang diterima hanyalah hadis yang sahih dan juga hasan. Itu hadis yang maqbul. Kemudian hadis dhaif ini ialah mardud gitu atau ditolak. Namun Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa jika hadis dhaif membahas halal atau haram, beliau tidak menjadikan hujjah. Jadi memilih sikap hati-hati. Kemudian ada lagi jika membahas tentang fadhailul amal atau keutamaan amalan, maka tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi boleh diamalkan. Gitu. Kemudian menurut ulama Syafi'iyah atau Hambali dan juga Hambali, jadi tidak selama tidak maudhu hadisnya dibolehkan gitu fadhailul amal ini. Kemudian ada juga Syekh Al-Albani. Ia menolak total hadis dhaif. Gitu. Kita akan membahas materi yang terakhir, yakni hadis dhaif ditinjau dari gugurnya sanad. Di sini terbagi menjadi 7. Yakni yang pertama hadis mu'allaq, yakni hadis yang dihilangkan perawinya dari awal sanad, baik satu orang atau lebih secara berturut-turut. Jadi sanadnya ini menggantung. Contohnya, tidak ada sahabat atau tidak ada tabi'in atau tidak ada tabi'in. Seperti itu. Nah, semua hadis yang mu'allaq dihukumi hadis yang dhaif. Seperti itu. Kemudian hadis mursal atau hadis yang gugur sanadnya, yaitu hadis yang dihilangkan perawinya setelah tabi'in. Jadi setelah tabi'in sanadnya hilang, tidak ada sanad dari sahabat. Jadi dari tabi'in kemudian ke tabi'in langsung ke Rasulullah. Nah, ini cirinya ialah hadis yang biasanya diawali dengan qala Rasulullah langsung. Qala Rasulullah atau kana Rasulullah dari tabi'in langsung. Nah, dhaifnya hadis mursal ini tetap hadis, hanya saja sanadnya itu yang terputus. Contohnya Imam Sa'id bin Musayyad, seorang tabi'in, dalam Sahih Muslim dari Muhammad bin Rafi' hadis tentang tidak boleh memegang Al-Quran sampai dia suci. Nah, hadis ini mursal dan diriwayatkan oleh Imam Malik. Yang ketiga ada hadis mu'dhal.
Hadis mu'adhal ini ialah hadis yang dalam mata rantai sanadnya ada 2 orang rawi yang hilang tetapi tidak berturut-turut. Misalnya ada di awal, satu hilang di awal, kemudian satu lagi hilang di akhirnya. Nah, contohnya dari tabi'in itu tidak ada, dan juga dari sahabat tidak ada juga. Contohnya di sini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, kemudian Sa'id bin Salim, kemudian Ibnu Juraid, dan langsung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang hadis yang berkata tentang Rasul ketika melihat Ka'bah mengangkat tangan. Nah, ini hilang sanad dari tabi'in dan juga dari sahabat. Tuh. Hadis mu'adhal tetap hadis ya. Kemudian di sini Ibnu Juraid ini yang tadi saya sebutkan, ia adalah perawi yang thiqah. Jadi bukan berarti ia mengarang hadis, namun mungkin saja ia tidak menyampaikan kepada muridnya, sehingga tidak ada jalur yang meriwayatkannya lagi, seperti itu. Kemudian yang keempat ialah munqati, atau hadis yang sanadnya terputus meskipun tidak berurutan. Contohnya Imam An-Nasa'i, syarat tentang hadis mahram, syarat mahram, saudara sepersusuan. Kemudian yang kelima ialah mudallas, yang ditutupi atau disamarkan. Mudallas ini terbagi menjadi 2. Ada tadlis isnad. Tadlis isnad ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang tidak mendengar langsung dari rawi di atasnya meskipun sejaman. Contohnya dalam satu majelis guru dan juga murid sezaman, akan tetapi ada satu muridnya mungkin yang tidak hadir dalam majelis tersebut. Ia mendengar dari temannya, jadi tidak mendengar langsung dari gurunya. Akan tetapi ia menghilangkan sanad dari temannya ini, jadi langsung ke gurunya. Seperti itu. Ini dinamakan tadlis isnad. Yang kedua ada tadlis syuyukh, yakni tadlis yang tidak mencantumkan nama populer gurunya atau ditutupi, disamarkan, atau juga mengubah nama gurunya ini agar tidak dikenali orang. Nah, disamarkan, sebab disamarkan dan ditutup ini memiliki tujuan tertentu. Tuh, jadi ada kemungkinan hadisnya benar. Contohnya tadi yang tadlis isnad, contohnya dari Nu'man ibnu Rashid an Zuhri an Urwah an Aisyah. Jadi dari Zuhri ini langsung ke Urwah, jadi ada sanad yang dibuang. Contoh tadlis isnad, hadis tentang Nabi tidak pernah memukul perempuan atau pembantu kecuali dalam perang. Yang terakhir ialah mursal khafi. Nah, mursal khafi ini rawi meriwayatkan hadis dari orang yang sezaman dengannya, namun seakan-akan mendengarnya. Terima kasih. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan, karena saya sendiri pun masih dalam tahap belajar. Kemudian terima kasih kepada Dr. Haji Ahmad Alim LCMA yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa penting, yang luar biasa harus umat muslim ketahui gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.